keperluan Zoom. Keperluan YouTube. Di sini ada sekitar orangnya ada 11, berarti kurang 2, ada 9. Ada yang bermasalah. Oke, Kak Nurul, welcome. Kak, kita hari ini belajar SKD ya, CPNS. Terus ini kita mulai dengan kuis. Silahkan kakak masuk ke link yang ada di kolom komentar. Saya akan coba reshare karena baru join kakaknya. Atau bisa klik di quizzes.com, terus kodenya 883572. Yang join masih 4, ini yang belum siapa? Kak Maher, terus 883574, iya siapa tuh? Kak Harira, Alfiah, Kak Nurul boleh langsung join ya Kak. Linknya di kolom komentar. Ada yang terkendala menggunakan quizzes? Kita coba 1 menit lagi ya. Kak Yoke udah masuk. Oh, udah masuk. Sip. Oke, yang belum masuk ini saya share sekali lagi ya. Untuk link quiznya bisa diklik di kolom komentar. Terus kalau enggak bisa klik quizzes.com QUIZZ, terus kodenya 883572. Silahkan yang baru-baru datang boleh langsung join ke linknya. Langsung join kuisnya aja ya. Oke, saya rasa udah 18.42. Ini sudah ada 6 orang. Kak Adi boleh dimulai aja, Kak. Yang lain nanti biar nyusul. Selamat mengerjakan. Silahkan di start ya kuisnya.
Udah. Ah, itulah mah di luar be bisa makan. Aku coba lelet mak. Oke, kita akan coba ini ya, coba apa namanya review lagi gitu buat teman-teman yang baru hadir. Em, akan langsung mengikuti pembahasan saja ya, karena kita sudah mulai dari tadi jam 18.30. Seperti itu. Sebentar. Sudah siap untuk pembahasan? Kalau sudah Siap. siap, boleh dong di tap jempol atau diketik jempolnya, teman-teman. Dikasih emot jempol. Oke. Iya, mantap. Biar saya tahu nih siapa aja yang udah ready buat pembahasan. Siap. 3 orang aja nih, yang lain. Oke, mantap, mantap. Oke, langsung saja ya, biar tidak lama-lama kita bahas. Nanti teman-teman bisa langsung chat di ini ya, jawabannya apa gitu. Oke, sepertinya sudah terlihat ya. Semua bisa melihat ya, teman-teman. Oke, kita langsung ke nomor pertama. Pening ah, kita belajar TWK dulu, TWK, tes wawasan kebangsaan. Jadi kalau di SKD CPNS itu soalnya ada 3 ya, teman-teman. Untuk SKD-nya standar seleksi kompetensi dasarnya itu ada wawasan kebangsaan, intelijensia umum atau TIU, sama tes kepribadian atau TKP. Yang kita bahas dulu TWK-nya dulu. Peningkatan prevalensi tindakan korupsi di kalangan pejabat pemerintah saat ini adalah hasil dari, jawabannya apa? Boleh diketik di chat atau boleh langsung open mic jawab, Kak, jawabannya ini gitu. Kak, jawab Oke, Kak Salsabila jawabannya lemahnya integritas dalam diri. Oke, semua setuju ya? Ya, benar. Jawabannya adalah lemahnya integritas dalam diri. Benar ya? Teman-teman udah benar. Kenapa? Karena ini, integritas pribadi dan moral dapat membuat seseorang lebih rentan terhadap godaan korupsi. Jadi kalau integritasnya menurun, dia itu atau kurang kuat, dia itu akan cenderung menghadapi melakukan korupsi gitu. Menghadapi. Ya, Ih, kok udah ada jawabannya? Pembangunan yang dilakukan dengan merujuk pada norma nilai Pancasila adalah tujuan dari. di Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ada yang jawab D. Yang lain setuju jawabannya D? Senang nih aku kalau pada open mic gini. Jadi rame kan kelasnya. Izin menjawab izin Oke, menjawab Kak Salsabila E. Oke, jawabannya E ya, kebanyakan ya. Dari Kak Rifa, Kak Maher, Kak Aska. Jawabannya yang E. Kenapa? Karena pembangunan yang dilakukan dengan merujuk pada norma-norma nilai Pancasila. Jadi pembangunan gitu yang dibahas di sini itu adalah penjelasan dari Pancasila sebagai paradigma pembangunan.
Nih, Pancasila sebagai paradigma pembangunan itu mengacu pada prinsip-prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Nah, ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, jadi bukan hanya sebagai dasar gitu ya, tapi juga dia itu landasan gitu untuk membangun Indonesia gitu. Jadi pembangunan jalan, jembatan, pun yang infrastruktur seperti pendidikan seperti itu tuh berdasarnya kepada Pancasila. Gitu. Itu yang disebut Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Itu tuh ya. Next, nomor 3. Pak Erman memiliki sikap sombong yang cenderung menilai orang berdasarkan harta dan status sosialnya. Sikap ini tidak selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila berapa? E. Ada yang B. jawab E, ada yang jawab B, B. 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 ada yang jawab D. Oke, Kak Syifa B, Kak Rifa B, Maher juga B, Kak Salsa B juga. Oke, ini kan tentang sikap ya, sikap yang sombong. Terus ada kata status sosial ini. Status sosial itu hubungannya dengan benar kemanusiaan yang adil dan beradab karena itu kan tentang kita bagaimana bersosialisasi ya seperti itu. Mengajarkan pentingnya perlakuan yang adil dan beradab terhadap semua individu tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka. Jadi kalau nanti ada soal yang keluar seperti ini tentang apa status sosial seperti itu jawabannya adalah sila kedua atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Bisa jadi teman-teman nanti soalnya itu tuh pakai lambang gitu. Tidak mencerminkan si Pancasila yang memiliki lambang seperti itu. Jadi harus tahu tuh sila kedua itu lambangnya apa kayak gitu. Kan ada tuh yang nomor satu apa, nomor dua apa gitu. Wah, Ya. bisa. Terus ada kata-kata ini hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia itu juga tentang sila kedua. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, sekarang masuk ke TIU ya. TIU-nya siklus sama dengan sinonimnya siklus apa teman-teman? Siklus C. air Daur. hujan. Iya, iya, siklus. Siklus itu kan sesuatu yang berputar ya, putar balik. Daur. Nah, thank you Kak Siva dan Kak Aska, Kak Rifa. Oke, benar ya, daur ya, sinonim dari siklus. Oke, lanjut. Nah, siklus mengacu pada ini penjelasannya ya, berulang secara teratur. Jadi siklus itu sama dengan daur. Udah mudah lah. Nah, soal yang kedua, tangkai kelopak bunga. Nah, ini yang setipe sama yang ini apa, teman-teman? Ada tangkai kelopak bunga. D. Pelepah tangkai daun. Pelepah tangkai daun. Tangkai kelopak bunga, pelepah tangkai daun. Nah, jawabannya ini ya, karena tangkai itu kan ininya ya, tangkai bunga gitu, makanya kayak di bunga mawar gitu, ada tangkai, terus ada kelopak tuh yang ada daunnya itu sama bunga yang paling atas. Nih ini sama pelepah tangkai daun. Kalau di daun kan ada kayak gini daun pisang tuh loh, pelepah tangkai daun. Nah, daun mirip dengan tangkai yang merupakan bagian dari bunga. Pelepah adalah bagian daun yang mirip dengan tangkai. Oke, gitu ya penjelasannya ya. Ya, udah pada bener nih, jago-jago. Bila jumlah umur Rizka dan Bella 34 tahun, umur Rizka 4 tahun lebih muda daripada umur Bella, maka umur Bella saat ini adalah Ini penjelasannya gimana coba, ayo. Nah, mereka umurnya kan 4 tahun lebih muda. 1923. 3. 21. 17 kan. Pak, suaranya kecil banget, kayak lagi bisik-bisik. 17. 4. 21. 21 tambah.
34 berarti kan jumlah umur Rizka sama Bella itu 34. Ya Allah, mohon maaf ya aku nggak pakai tab. Aduh, jelek banget lagi. 34. Umur Rizka 4 tahun lebih muda daripada umur Bella. Berarti Bella, eh, Rizka sama dengan Bella dikurangi 34. Ya nggak? Salah. Dikurangi 4, ya kan? Maafin jelek banget. Aku ganti deh. Spotlight. Draw. Kok draw sih? 4. Gini kan? Ya udah, maka umur Bella saat ini adalah yang dicari kan Bella ya. Berarti Bella sama dengan 34 kurangi R. Gini nggak sih? Salah lagi aku nanti. 34 kurangi B di B-nya hilang dong. Salah. C. Salah. Bila jumlah umur Rizka dan Bella 3. Rizka dan Iya. Bella. Jumlah umur Bella sama Rizka kan 34 ya. Umur Rizka 4 tahun lebih muda daripada umur Bella. Berarti kan umur Bella dikurangi 4. Itu umurnya Rizka. Maka umur Bella saat ini adalah. Berarti umur Bella itu 34 kurangi R. Bentar. Kita lihat saja kuncinya. Aku kok belum belajar. Kita lihat saja kuncinya ya, daripada salah ya. 19 tahun itu dapat dari mana? Ini saya hapus dulu. Bentar. Hapusnya di mana nih? Oke. Susah kali loh. Nah, jadi persamaannya umur Rizka dan umur Bella itu 34. Nah, benar tadi Bella dikurangi 4 ditambah. Iya, Rizka tambah Bella ya. Berarti Bella tambah Bella dikurangi 4 sama 34. 2 Bella sama dengan 38. Bella sama dengan 38 bagi 2, Bella 19. Udah paham ya? D jawabannya. Pada bener apa enggak teman-teman? Jawabannya ya, bukan D ya. Ini loh. Jadi kan tadi ada soalnya gini. Rizka sama Bella 34. Berarti kan R tambah B 34. Umur Rizka 4 tahun lebih muda daripada umur Bella. Berarti umur Rizka itu sama dengan umur Bella dikurangi 4 kan? B kurang 4. Nah, ketika Rizka tambah Bella sama dengan 34, berarti Bella ditambah Bella kan 2 kali Bella. Dikurangi 4 sama dengan 34. Nah, nanti minus 4-nya dipindah ke kanan. Jadi 38. 2 Bella sama dengan 2 kali umur Bella itu 38. Nah, umur Bella itu berapa? 19. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Semoga udah paham ya. Indonesia bersama dengan Sri Lanka, Cina, Mesir, Yunani, India, Yaman, Jepang, dan Meksiko terkenal sebagai negara-negara yang menghasilkan jahe. India di antara negara-negara tersebut menghasilkan lebih dari setengah dari total produksi jahe di seluruh dunia. Sementara itu, Jamaika dikenal sebagai produsen jahe dengan mutu yang tinggi. Negara mana yang memproduksi jahe terbanyak? Jawabannya apa? D. India. D. India. India. Iya. Kenapa kok D. India? Coba keywordnya di mana? Ada yang bisa menjawab? Keywordnya kok langsung semua bisa jawab D dari mana? India. Keywordnya itu di sini ya. Iya, aku ini. Ini loh. India di antara negara tersebut menghasilkan lebih dari 0,5% dari total produksi jahe di seluruh dunia.
Jadi 50% lebihnya itu yang memproduksi adalah India. Ya jelas dong, yang lain kan berarti kurang dari 50%. Iya. Gitu. Ya, udah jelas ya. Sekarang TKP. Nah, TKP ini ya teman-teman, kalau saya boleh sharing dari soal yang saya dulu pernah ujian PNS, itu hati-hati. Karena kadang kan disepelekan ya. Jadi kayak, TKP mah bisa lah gitu ya. Tapi sebenarnya di sini itu adalah yang paling ngebus atau yang paling meningkatkan nilai teman-teman. Jadi, kalau kerja SKD itu ya teman-teman, saran saya pribadi, boleh diikuti, boleh tidak, itu mengerjakannya tuh TKP dulu. TKP dulu, karena TKP itu kan di akhir ya. TKP dulu, baru TWK yang paling awal. Soalnya tuh urutannya kalau belum berubah tuh TWK, TIU, TKP. TKP dulu dikerjakan, baru ke TWK, terus terakhir tuh TIU. Kenapa kok TIU yang hitungan malah di akhir? Itu karena ketika kalian mengakhirkan TKP atau TWK, itu kalian nggak sempat baca. Jadi jawabnya akan ngasal. Tapi kalau TIU, ketika diakhirkan, TIU nanti itu bisa kalian prediksi gitu loh jawabannya tuh. Jadi kayak pecahan atau kayak kayak soal yang kayak tadi gitu ya. Panjang sih gitu, tapi sebenarnya kalian bisa lebih cepat mengerjakan TIU itu di akhir gitu. Kalau TKP ini nanti kan tidak ada jawaban yang salah ya. Semuanya ABC-nya itu kan ada nilainya. Jadi jawaban apapun pasti bernilai. Tapi kalau kalian pengen dapat nilai yang bagus itu kan dapat yang jawaban yang paling diinginkan oleh si pembuat soal ya, yang dapat nilai 5 begitu. Jadi kalau bisa kerjainnya dibaca bener-bener dulu gitu. Dan ngerjain TKP atau TWK itu kalian baca dulu pertanyaannya. Contohnya, sikap saya sebaiknya, oh ini sikap sebaiknya gitu ya, berarti yang positif. Ada nanti mengecoh negatifnya gitu. Saya seharusnya tidak, nah kayak gitu. Terus kalian coba baca ABC-nya satu persatu dulu sebelum kalian baca soalnya. Kenapa? Karena ketika kalian baca soalnya dulu, baru kalian baca ABC-nya, nanti pas baca ABC-nya ini kalian akan balik lagi ke soal gitu loh. Akan baca lagi ini soalnya apa sih gitu. Karena kan panjang ya ABC-nya gitu. Jadi kalau bisa habis sikap saya ini langsung baca ABC-nya secara sekilas gitu. Merasa sangat kecewa, kan nggak mungkin ya sikap saya sebaiknya kok kecewa. Kecewa, bersikeras, mencari alternatif, urusan yang enggak seperti itu sudah sering. Ini pasti jawabannya yang D. Karena yang positif tuh yang D. Gitu. Nah, kan gitu. Jadi kalian bacanya itu soalnya dulu. Sama soalnya tuh kan yang ini ya sikap saya sebagai apa. Ini kan kayak pernyataan gitu kan. Baru ABC-nya. Begitu ya. Oke, lanjut coba kita ke nomor 2 ya. Nah ini, kritik dan pengelolaan terhadap suatu usaha adalah hal yang biasa terjadi dalam lingkungan. Ini bukan berarti kegagalan. Sebagai seorang profesional, untuk merespon kritik dan dengan konstruktif gitu, yang membangun gitu kan. Mengambil pendekatannya menunjukkan bahwa Anda terbuka terhadap kritik, memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berusaha untuk mencapai hasil terbaik dalam situasi tersebut gitu. Kepribadian yang diinginkan oleh pembuat soal itu tuh yang ini gitu. Terus Kak sebenarnya kan yang itu benar gitu. Usulan yang ditolak seperti itu sudah sering kali terjadi bagi saya, kayak oh ya udah saya terima. Ya benar, tapi dapat nilainya tuh cuma 4 gitu loh. Jadi bukan yang maksimal nilai kamu gitu loh. Ya. Lanjut, pasangan saya tidak merasa cocok dengan tempat kerja saya. Bagaimana sikap saya? A. Menanyakan alasan pasangan saya mengatakan hal tersebut. B. Menjelaskan bahwa saya juga mencintai pekerjaan saya. C. Mempertimbangkan untuk berhenti dari pekerjaan saya. D. Tetap memilih pekerjaan saya dengan resiko memutus hubungan dengan pasangan saya. Atau E. Membawa pasangan saya ke tempat saya bekerja dan membiarkan dirinya menilai. Jawabannya apa? A. Menanyakan alasan pasangan saya mengatakan hal tersebut. Oke, thank you Kak. Yang lain boleh? Ada yang jawab D, ada yang jawab A ya. Apa yang jawab Kak Anam doang? Yang lain boleh dong diketik jawabannya atau open mic. A. Oke, Kak Yoke A, Kak Salsabila E. Oke, udah yang lain nggak mau jawab nih? Menanyakan alasan saya mengatakan hal tersebut. Ya. Yap, benar jawabannya A.
Kenapa bukan yang E? Karena membawa pasangan saya ke tempat saya bekerja dan membiarkan dirinya menilai, itu sebenarnya lebih kayak, oh ya udah kayak membiarkan aja gitu loh. Nah, kalau A itu kan lebih kayak mengkonfirmasi ya. Jadi jawabannya, eh, kenapa gitu kok melakukan. Jadi kayak mengetahui gitu apa yang sebenarnya terjadi sebelum kayak menerima atau menilai gitu. Kita sendiri menilai pasangan kita gitu. Penting untuk berkomunikasi terbuka dengan pasangan, memahami alasan dibalik ketidaknyamanan. Nah ini loh, memahami orang lain itu penting ya, kayak gitu. Dan mencari solusi untuk mengatasi masalah yang mungkin ada kayak gitu. Kalau Bu Meta disuruh datang sendiri sebenarnya benar, tapi nilainya itu kurang maksimal karena dia kayak nggak ada komunikasi kan dalam hubungan itu. Gitu. Oke, ini kayaknya yang terakhir ya. Atasan saya meminta pendapat saya mengenai teman sejawat saya. Saya akan mengatakan, apa kira-kira jawabannya? A mengatakan apa adanya tentang teman saya, B mengatakan hal yang buruk, C tidak mengatakan apa-apa, D mengatakan hal yang baik saja, E mengatakan hal yang baik terlebih dahulu lalu memberitahu kekurangannya. Jawabannya apa? Ada Pak hal yang A, baik Pak dahulu Adam, lalu E. memberitahukan kekurangannya. Oke. Udah, thank you yang udah jawab semuanya ya. Kak Maher, Kak Salsabil. Jawabannya yang E, kenapa yang A itu bukan yang benar? Sebenarnya dia akan dapat nilai 4 ya. Kalau yang E kan dapat nilai 5. Karena ya tadi. Atau yang D itu nggak dapat nilai yang tertinggi. Kenapa? Karena kita berarti kan nggak mengatakan semuanya ya. Dan kadang dalam komunikasi itu ada yang dinamakan metode sandwich gitu teman-teman. Sekedar informasi aja deh. Jadi sebelum kita mengfeedback orang atau mengatakan kekurangan orang gitu, kita biasanya memberikan kebaikannya dulu gitu. Baiknya dikasih tahu, terus dipuji dulu lah gitu. Terus dikasih tahu kekurangannya, terus ditutup sama kebaikannya kayak gitu. Jadi benar dikatakan tuh hal yang baik dulu, baru nanti kekurangannya kayak gitu. Nah, ini mengatakan hal yang baik terlebih dahulu adalah sikap positif dan menghargai temannya gitu. Nah, kemudian memberikan umpan balik yang konstruktif tentang kekurangan seperti itu. Nah, ini pendekatan yang seimbang. Oke, begitu. Ada pertanyaan sebelumnya? Oke, kalau nggak ada, nah buat teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut, dan kan kita belajar gratisnya itu sistemnya setiap hari Senin ya, 6:30, terus tidak diberikan record Zoom-nya ataupun materinya. Jadi, tapi akan diupload di YouTube kita ya, Crowdjobs. Jadi teman-teman bisa belajar ulang di YouTube Crowdjobs, atau kalau mau belajar lebih pakai Zoom bersama tutornya kayak gitu kalian bisa ikut ini bimbingan online bareng Crowdjobs dengan harga seperti ini gitu. Nah, buat kalian yang daftar sebelum tanggal 15 Oktober, 16 Oktober itu dapat diskon 50%. Begitu. Nah, kalau udah merasa jago nih ya SKD-nya tadi udah bener semua, teman-teman bisa nih untuk menguji kesiapannya sebelum ujian nanti di bulan November ikut tryout SKD CPNS. Nah, kalau daftar di bulan Oktober pakai kupon Oktober OKT Ceria 50K, nanti dapat diskon 50%. Oke, gitu saja dari saya. Terima kasih perhatiannya buat hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Gitu. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Kasih ya. Sama-sama.